Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan, kakak-kakak, peserta pelatihan dari kelompok 6. Nah, kita kan dapat tugas ya untuk membahas suatu artikel atau video. Kalau tugasnya kan terkait dan dua itu ya. Nah, kemarin kita sudah menemukan salah satu artikel ya, judulnya Pembelajaran Orang Dewasa oleh Instruktur Pelatihan Keterampilan Menjahit di SPNF SKB 50 Kota. Nah, terkait POD ini rekan-rekan kira-kira ada pendapat apa ya terkait dengan artikel itu? Yuk, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Penulisnya siapa Mas Tri? Oh iya, penulisnya. Penulisnya Anila Putri Yuse Jamaris dan Ismaniar ya dari Universitas Negeri Padang. Di jurnal Spektrum, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah PLS. Oke, izin Mas Kukuh dan Ya, teman-teman. ya silakan. Semalam sempat membaca, dan kalau dari segi yang pertama mungkin konsepsi pendidikan dan pelatihan dulu ya. Dia dalam artikelnya itu menjelaskan apa itu pendidikan gitu. Utamanya di sini adalah pendidikan formal yang dia kenalkan yaitu sebagai pendidikan luar sekolah, di mana PLS ini diberikan di luar sistem pendidikan formal dan diselenggarakan secara terpisah sebagai bagian penting dalam kegiatan yang ranahnya itu lebih luas. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa pelatihan yaitu pendidikan yang range waktunya itu jangkanya itu pendek, kemudian menggunakan metode dan prosedur yang struktur dengan baik. Nah, kalau dari segi pentingnya POD atau pendidikan orang dewasa, dia menyampaikan bahwa POD itu penting dalam PLS ini. Kenapa? Karena hampir semua, dia menyebutkan peserta pelatihan ini kan namanya warga belajar gitu ya, kalau nggak salah. Ya, Itu ya. hampir semuanya itu adalah orang dewasa. Sehingga eh, penting untuk POD ini diterapkan di pelatihan ini. Nah, kemudian untuk apanya ya? Asumsi andragoginya, POD-nya itu dia menjelaskan bahwa konsep diri orang dewasa itu dapat membantu mereka membuat keputusan sendiri tentang apa yang akan mereka lakukan dalam konteks pelatihan ya. Kemudian pelatihan orang dewasa ini juga akan lebih mudah untuk dilakukan karena tanpa paksaan. Oke. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kemudian kalau dari sisi fasilitator itu dalam orientasi belajarnya ini bertindak sebagai pembimbing, tidak lagi seperti jadi seorang guru gitu loh. Gitu aja sih. Oke, Setuju baik. dengan Terima kasih untuk Pak itu. Nini. Oke, kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, komentar terkait apa yang disampaikan Mbak Nurul, langsung saja ya, jadi langsung interaktif seperti itu. Yuk, siapa yang mau menanggapi atau mungkin bertanya kepada Mbak Nurul? Udah oke sih, Mas Tri, si Oh iya, penulis sudah menerapkan eh, ruang lingkup POD itu dari sisi pendidikan, dari sisi konsep pendidikan dan juga dari sisi konsep POD-nya. Dia sudah oke. Selanjutnya mungkin ada yang bisa berbagi lagi dari dalam konteks atau ranah yang berbeda gitu. Yang lain ya, oke. Mhm. Eh, Kalau dari saya melihat dari sisi materi perkembangan dan asumsi androginya, si penulis sudah membahasnya di bagian pendahuluan yang menuliskan bahwa peserta pelatihan mempelajari pengetahuan dan keterampilan praktis untuk tujuan tertentu dan belajar untuk melakukan sesuatu.
pelatihan itu sering dianggap sebagai kegiatan yang paling oke, yang paling umum, dan atasan biasanya mendukung pelatihan karena para pekerja itu akan menjadi lebih terampil dan lebih produktif. Penulis juga sudah menuliskan terkait teknis pelatihan yang tidak terlalu lama, sehingga peserta bisa melakukan kegiatan yang lainnya, namun terjadwal dan konsisten. Hasilnya dapat diamati bahwa peserta setiap tahunnya meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut saya, hal tersebut sudah menggambarkan bahwa penyelenggara pelatihan sudah menerapkan asumsi-asumsi andragogi itu yang meliputi peserta ingin mengetahui, punya konsep diri pembelajaran, pengalaman pembelajaran, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan juga motivasi yang berbeda-beda. Untuk mendukung pernyataannya itu, penulis telah mengutip teori yang mendukung pendapatnya, yaitu teorinya Supriyanto 2007 dan juga teorinya Solvema 2013. Jadi menurutku dia sudah oke lah. Gimana menurut yang lain? Pendapat teman-teman yang lain? Mungkin next dulu deh. Maksudnya kita berbagi aja semuanya dulu, baru kemudian kalau ada saling bertanya Ya, nanti ya. bisa. Hmm. Jadi pengetahuan kita tuh menyeluruh, holistik dulu. Ya. Oke. Oke, coba Mas Tri, coba saya ingin menanggapi. Saya coba menanggapi untuk ranah pembelajarannya dari artikel yang disampaikan oleh Mbak Anila Putri Yuse, Jamaris, dan Ismania. Saya melihatnya secara ranah pembelajaran bahwa pada artikel tersebut itu terdapat ranah pembelajaran psikomotorik ya. Karena dalam psikomotorik itu sendiri itu adalah suatu berkaitan dengan gerakan ya, atau koordinasi fisik atau penggunaan bagian-bagian motorik manusia. Nah, di dalam artikel tersebut kan kita garis bawahi pada kata-kata menjahit ya, atau kegiatan menjahit ya di situ. Bahwa dalam menjahit itu kan juga mengembangkan kemampuan ranah motorik ini. Karena melalui latihan-latihan dan dapat diukur ya, untuk menjadi seorang penjahit memang kita harus tahu tekniknya, kemudian bagaimana penggunaan alat-alat yang menjadi sarana menjahit. Itu akan diukur berdasarkan kecepatan, kemudian prosedur, jarak, teknik, dan pelaksanaannya. Nah, dalam ranah psikomotorik di sini ada beberapa catatan di sini, antara lain adalah persepsi ya. Dalam persepsi di sini adalah persepsi merupakan kemampuan menangkap stimulus, menerima isyarat, dan menerjemahkannya ke dalam aksi atau tindakan. Nah, dalam menjahit sendiri misalnya adalah kemampuan menunjukkan adanya gangguan mesin berdasarkan suara yang terdengar. Itu persepsi. Kadang-kadang kalau mesin jahit kan, setahu saya ya, mesin jahit itu ada yang menggerakkan tangan dan kaki ya. Kakinya menginjak, tangannya mengepaskan untuk mengepaskan jarum dari jahit itu menuju kemana, seperti itu. Yang kedua adalah kesiapan, itu kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Nah, misalkan bertindak sesuai dengan urutan langkah-langkah dalam proses yang benar dalam menjahit. Karena dalam menjahit pun kita harus sehat, atau dalam arti kita dalam kondisi prima, karena kita menggunakan alat di situ. Ketika kita nggak prima, alat yang digunakan pun juga nggak maksimal. Misalkan kita membuat suatu pola ketika fisik kita sedang tidak prima, bisa juga nanti geser polanya seperti itu. Otomatis harus membenahi. Pertama juga membuang waktu, kemudian membuang biaya karena kesalahan yang kita lakukan seperti itu. Yang ketiga adalah gerakan terbimbing. Merupakan suatu tahap awal untuk melakukan keterampilan yang kompleks, termasuk dalamnya gerakan tiruan dan coba-coba. Nah, ini adalah misalkannya adalah memadukan gerakan kaki dan tangan pada mesin jahit. Itu adalah contoh gerakan terbimbing, karena kalau kita nggak terbimbing pun kita nggak bisa berirama ya antara kaki dan tangannya itu untuk menggerakkan penjahit seperti itu. Yang keempat, mekanisme merupakan tahap lanjutan dalam pelatihan keterampilan yang kompleks dengan membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Nah, itu adalah misalnya mekanisme dalam mendemonstrasikan kegiatan menjahit seperti itu.
Kemudian yang kelima, respon tampak yang kompleks adalah gerakan motoris terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan kompleks. Misalnya adalah mengoperasikan mesin jahit dengan cepat dan akurat. Ketika kita menggunakan mesin jahit yang sudah sudah pro, udah ahli di bidangnya, ya otomatis dia bisa menjahit dengan cepat dan akurat. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita bisa seperti itu, otomatis hasil yang kita kerjakan itu akan menjadi maksimal dan cepat seperti itu. Yang keenam adalah penyesuaian atau adaptasi, yaitu adalah keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai situasi. Jadi misalnya dalam menjahit adalah memberikan respon yang efektif terhadap perubahan yang terduga. Contohnya kita misalkan kita membuat pola, ya, ketika kita tidak beradaptasi dengan pola itu atau kegiatan menjahit dengan teknik seperti itu, kita akan susah ketika ada kesalahan yang nggak bisa kita perbaiki dalam misalkan membuat pola jahitan atau membuat garis atau seperti apa dalam suatu menjahit sebuah kain ataupun baju ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah penciptaan, yaitu adalah kreativitas dalam membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. Contohnya adalah ketika kita membuat pola-pola pada jahitan mesin jahit. Mungkin seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya dari segi ranah pembelajaran orang dewasa, ya, Mas Tri dan Iya. teman-teman. Mungkin ada yang lain menanggapi? Udah oke ya sebenarnya ya. Si penulis sudah membuat urutan atau membuat langkah-langkah untuk melakukan kegiatan penjahitan harusnya seperti apa, seperti yang disampaikan tadi sama Mas Cahaya itu. Oke, Kalau kalau tadi dari sisi, ya Mas Tri, gimana Bang? kalau dari si hambatan dan strategi penanganannya, kemarin saya baca-baca artikelnya beberapa kali. Hambatan pelaksanaan pembelajaran orang dewasa yang dialami si penyelenggara tidak diuraikan sebenarnya secara detail karena mungkin tidak ditemukan ya. Hanya saja penulis menyarankan kepada instruktur untuk lebih menerapkan kesiapan belajar kepada orang dewasa saat melakukan pelatihan. Dalam hal ini, si penulis memfokuskan sarannya kepada faktor psikologis orang dewasa. Kalau dari faktor fisiologis dan faktor lingkungan, anggota kelompok tidak menemukan hasil penelitian. Saya tidak menemukan hasil penelitian yang menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pembelajaran orang dewasa. Ya, strategi penanganannya yang disampaikan penulis itu berupa saran itu yaitu next time pelaksanaan pelatihan diharapkan agar meningkatkan fasilitas pembelajaran dan selalu menerapkan pembelajaran orang dewasa di setiap pelatihan yang akan dilaksanakan di waktu berikutnya. Itu yang saya baca. Itu tanya di artikel ini ditemukan nggak adanya hambatan misalnya terkait lingkungan, kayak misal sesama warga belajar yang kurang saling mendukung, atau paling enggak sarana prasarana sarprasnya yang kurang mendukung, mungkin dijelaskan nggak? Tidak, saya tidak menemukan. Oke, berarti sudah bagus. Iya. Atau barangkali Asumsinya kan ini orang dewasa sih, Mbak. Menurutku juga mereka sudah langsung settle, ya. Dia karena dia punya kemampuan awal sih, nggak dari nol pengetahuan yang dimiliki. Arfi mungkin mana tahu ada menemukan sesuatu terkait hambatannya. Kalau aku kayaknya menurut saya belum ada ya kalau saya baca itu. Kalau untuk hambatannya karena memang dia kan tujuannya di artikel itu sudah langsung mengerucut gitu, ada di 3 asumsi terkait pembelajaran orang dewasa ya. Ada di konsep diri, pengalaman belajar, sama yang satunya apa teman-teman tuh? Yang satunya apa ya? Yang lebih mengerucut itu Oke lah. Intinya eh, Arfi sih. kesiapan Intinya, belajar sama konsep diri ya. Nah, iya, itu Ya, kan iya, sudah di sudah di langsung ke sana gitu loh untuk iya, penelitian. iya, Jadi iya, iya. sepertinya instruktur sudah
mempersiapkan instruktur di sana sudah mempersiapkan penelitiannya dengan baik supaya enggak ini kali ya. Seperti itu menurut Mm-mm. saya. Iya, benar kan tadi yang tadi bilang juga karena emang ini pembelajaran orang dewasa ya, jadi emang sudah tersetting dari Sudah di set ya sananya. masing. Heeh. Iya, Apalagi kalau menurut saya. dari pesertanya itu beraneka ragam variasi latar belakang pendidikan ataupun apa namanya kemampuan, itu akan semakin banyak permasalahan yang ada dalam sebuah pelatihan tersebut sih. Mm-mm. Iya, betul sih. Kalau dari unsur yang lain bagaimana, Mas Tri? Ya saya nyambung itu dari yang disampaikan Mbak Afi tadi, Bang ya, terkait Mm-mm. apa pengalaman belajar, terus kemudian konsep diri sama kesiapan belajar. Itu Mm-mm. sebenarnya kan bahwa penerapan pengalaman belajar orang dewasa itu eh, dilakukan dengan cara menghargai pengalaman, memberikan pemahaman dan menerima masukan kan dari peserta diklat. Ini penting sebenarnya dilakukan oleh instruktur. Jadi keterlibatan peserta dalam menyusun program itu penting. Kemudian instruktur juga perlu terbuka ya dan buka peluang untuk menjalin komunikasi dan saling membangun. Karena pengalaman belajar peserta pelatihan itu dibangun dengan cara interaksi dengan lingkungannya sekitar. Kemudian pengalaman belajar ini kan berfokusnya pada kegiatan peserta di pelatihan. Jadi orang dewasa itu sebenarnya lebih suka untuk diberikan penghargaan ya, dan harusnya instruktur sadar bahwa peserta itu berbeda-beda dan implikasinya tergantung pada sebuah ekosistem belajar yang optimal. Tujuannya untuk mendukung tercapainya program pelatihan tanpa adanya saling menghargai dan sadar bahwa individu memiliki keunikan dan perbedaan, keberhasilan program akan sulit dicapai karena dimungkinkan terjadinya penolakan. Oke kan? Jadi mungkin ada konflik batin antara yang diberikan dengan apa yang ada di diri peserta. Itu kemudian. Nah, selanjutnya dari konsep diri, Bang, itu kan merupakan pemahaman tiap individu ya tentang dirinya sendiri. Mm-mm. Secara fisik maupun psikologis itu juga berpengaruh juga karena kan orang dewasa tentu ada beberapa hambatan secara fisik dan psikologis. Kemudian keberhasilan program pelatihan orang dewasa juga dipengaruhi oleh penerapan konsep diri, pemberian penghargaan, kegiatan bertukar pikiran dan saling memberikan masukan. Terakhir ya itu kesiapan belajar, jadi kondisi seorang telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh aspek ini, kesiapan seseorang untuk melakukan kegiatan praktik itu dipengaruhi oleh penguasaan individu terhadap materi. Jadi kalau ini kan di kasusnya kegiatan menjahit ya, berarti sebelum kegiatan menjahit itu praktik menjahit, peserta selayaknya dibekali materi-materi ya secara teori. Jadi ketika mereka praktik, mereka sudah siap. Selain itu, fasilitator akan mendukung masukan dari peserta ya, pelatihan terkait suasana belajar yang mendukung kesiapan belajar mereka. Tentunya dengan memperhatikan tiap individu bahwa individu adalah makhluk yang unik dan berbeda-beda. Itu sih untuk Oke. rekan-rekan. Setuju ya dengan pendapat Mas Tri tadi bahwa memang berdasarkan artikel ini bahwa si penyelenggara pelatihan itu sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi menurut saya nih ya rekan-rekan ya tidak tahu kalian tapi menurut saya pada umumnya si penulis telah mencantumkan bahwa penyelenggara pelatihan itu dalam menyusun program pelatihan orang dewasa sudah mencakup semua aspek-aspek pembelajaran orang dewasa. Setuju? Setuju Setuju, bang, Bang. Setuju. setuju bang, Bagus. bagus. Iya sih, Jadi setuju. Vi, eh, Iya, setuju Arfi sih. bisa menyimpulkan Vi. Oke, coba ya. Saya coba, Bang. Untuk Kesimpulan yang dari eh, eh, Arfi menyimpulkan dari kesimpulan kita tadi itu Vi, pendapat kita tadi oke, itu. kita ngobrol tadi ya. Mm-mm, mm-mm, Tadi kan sempat kita obrolkan sama-sama waktu mm-mm, dari awal aja, waktu Mbak mm-mm, Nurul bilang untuk konsepsi pelatihan sendiri seperti apa. Nah, konsepsi pelatihan adalah proses mempelajari pengetahuan dan keterampilan praktis dengan jangka pendek yang menggunakan metode dan prosedur yang terstruktur mm-mm. dengan baik untuk tujuan tertentu dan belajar untuk melakukan sesuatu agar menjadi lebih terampil dan lebih produktif. Biasanya untuk para pekerja kan seperti itu tujuannya.
Nah, Mm-mm. sedangkan untuk pembelajaran orang dewasa sendiri, berarti suatu usaha yang ditujukan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Kemudian tadi kita juga sempat bahas ya, terutama tadi dari Mas Cahyo gitu, terkait dengan ranah pembelajaran orang dewasa. Nah, ranah pembelajaran orang dewasa di sini karena ada di pelatihan terkait menjahit, jadinya Mm-mm. yang kita temukan bersama tadi adalah ada pada ranah psikomotorik. Karena Mm-mm. hasil belajar terdiri dari level persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Untuk asumsi dan pengaplikasian pembelajaran orang dewasa juga kita sudah bahas bersama tadi. Mas Tri juga sudah bahas, kemudian sama Abang juga, Bang Manoto. Kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri pada artikel ini terjadi selama pembelajaran, yakni instruktur memperhatikan pengalaman belajar peserta pelatihan. Selain itu juga untuk kesiapan belajarnya, selain itu Mm-mm. dan kondisi belajarnya seperti itu. Untuk hambatan dan strategi tadi melalui Abang juga yang sudah berargumen terkait artikelnya seperti apa. Untuk hambatan yang dipaparkan dalam artikel sendiri, kita sepakat atau Abang juga sudah tidak menemukan adanya hambatan seperti itu untuk pembelajaran orang dewasa pada pelatihan menjahit ini yang ada di artikel. Namun di situ penulis menyarankan atau memberikan kata yang kurang ada pada penerapan kesiapan belajarnya. Jadi mungkin perlu ditingkatkan pada kesiapan belajar orang dewasa seperti itu. Makanya strategi penanganannya kita dapatkan bahwa pelaksanaan pelatihan diharapkan agar meningkatkan fasilitas pembelajaran dan selalu menerapkan pembelajaran orang dewasa di setiap pelatihan yang akan dilaksanakan. Seperti itu, Bang Manoto mungkin. Kita Dan tadi teman-teman. sempat ngobrolnya kayak gitu. Oke. Terima kasih Vi atas kesimpulannya. Gimana nih teman-teman? Mungkin Oke. ada yang perlu kita build lagi. Sepakat. Mantap, Sudah, Barbie. sudah Bagus, pas, bagus, sudah bagus. mantap, sudah Sip, bagus. sip. Mantap, Oke, Mbak Arfi, Mas. bungkus. Bagus. Bagus. Oke, Mas Tri, tutuplah kegiatan benchmark yang kita Oke, ini. siap Bang. Jadi kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Kita sudah sampai ke ujung acara dan sudah mendapatkan intisari atau sebenarnya ruhnya dari POD itu. Begitu, izin kita akhiri sama-sama rekan-rekan ya untuk sesi kita diskusi pada sore hari ini. Sangat interaktif dan kita telah mendapatkan banyak pengetahuan baru. Oke, izin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat Selamat sore. sore. Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selamat kembali. sore.